Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami hadir kembali untuk merangkum berita utama dari berbagai media nasional di Indonesia. Pada edisi Senin 2 Desember 2024, kami awali dari kompas.com yang mengabarkan mengenai anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Nur Hadi menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia. Nur Hadi menuturkan berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sebesar Rp15.000-Rp20.000 per porsi. Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran sebesar Rp10.000 bisa dianggap belum cukup. Demikian kata Nur Hadi kepada kompas.com pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Oleh karena itu, Nur Hadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis. Masih dari Jakarta, antaranews.com memberitakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lengkapi Dr. Edi Hasibuan mengatakan gagasan menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri atau TNI merupakan langkah mundur. Dia menyarankan kedudukan Polri tetap lebih bagus berada di bawah Presiden. Berdasarkan kajian akademik, Polri tetap lebih ideal jika berada di bawah pemimpin negara atau bertanggung jawab kepada Presiden. Dosen pasca sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, di bawah kementerian manapun tidak akan menjamin Polri semakin baik, bahkan dikhawatirkan semakin mundur. Selanjutnya dari dunia pendidikan, Kompas.com melaporkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Abdul Muti membahas strategi untuk menerapkan pembelajaran coding dan materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sekolah dasar. Pembahasan dilakukan melalui diskusi bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Atif Latiful Hayat, staf khusus Menteri Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan Muhammad Muklas Rowi. Kemudian staf khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan Didik Suhardi, Sekretaris Dijen PAUD Dikdasmen Praptono, beserta para kepala sekolah, guru, serta komunitas pengajaran coding dan kecerdasan buatan. Seperti diketahui bahwa banyak negara maju sudah memulai pengajaran teknologi tinggi seperti coding dan AI sejak dini. Republika.co.id memberitakan pemerintah Vietnam telah mengumumkan pembangunan proyek kereta api cepat di negaranya senilai $67 miliar Amerika Serikat. Jalur kereta akan menghubungkan Hanoi dengan kota Ho Chi Minh. Majelis Nasional memberikan suara untuk menyetujui resolusi tentang kebijakan investasi untuk proyek jalur kereta api berkecepatan tinggi di poros utara selatan. Demikian kata sebuah pernyataan di situs web Parlemen Vietnam pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Dari dunia sains, detik.com memberitakan selama bertahun-tahun NASA telah menggali banyak benda yang terkubur di bawah lapisan demi lapisan es. Mulai dari perkakas kuno, bangkai hewan, pesawat Perang Dunia Kedua, hingga gunung berapi. Apapun itu, es telah menguburnya dan manusia menemukannya kembali. Selama misi penerbangan pada April di atas lapisan es Greenland, ilmuwan NASA Chad Green menambahkan satu hal yang cukup mengejutkan di dalam daftar tersebut, yaitu sebuah pangkalan militer rahasia. Setelah mengambil gambar radar dari es tersebut, Green terkejut melihat apa yang kemudian dipastikan sebagai Camp Century, pangkalan militer Amerika Serikat dari masa Perang Dingin yang berusia 65 tahun, terkubur sekitar 30 meter di dalam lapisan es yang sangat besar. Selanjutnya dari Jakarta, CNN Indonesia memberitakan daftar lengkap harga BBM Pertamina per 1 Desember 2024 di seluruh Indonesia. Ada 3 jenis BBM non-subsidi yang harganya naik, yakni Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turboron 98. Pengumuman kenaikan harga 3 BBM non-subsidi tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kepmen ESDN nomor 245.K/ME/M.M/3022 sebagai perubahan atas Kepmen nomor 62.K/12-MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran. Jenis bahan bakar minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Harga Dexlite yang sebelumnya Rp13.050 per liter sekarang menjadi Rp13.400. Lalu harga Pertamina Dex sekarang menjadi Rp13.800 per liter setelah sebelumnya Rp13.500 per liter.
Kemudian harga Pertamax Turbo dibanderol Rp13.550 per liter setelah sebelumnya Rp13.440 per liter. Berikutnya detiknews.com memberitakan, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki perhatian besar kepada penyandang disabilitas. Menurut Gus Ipul, pemberdayaan penyandang disabilitas juga masuk visi misi Presiden Prabowo, yakni Asta Cita. Hal itu disampaikan dalam perayaan Hari Disabilitas Internasional 2024 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat pada hari Minggu 1 Desember 2024. Gus Ipul mengatakan Kemensos diminta untuk menindaklanjuti berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas. Selanjutnya dari Jakarta, CNN Indonesia memberitakan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menerapkan tarif impor 100% selama pemerintahannya untuk negara-negara BRICS bila mereka tetap berniat membuat mata uang sendiri. Gagasan bahwa BRICS mencoba menjauh dari dolar sementara kita cuma diam dan melihat sudah berakhir. Demikian kata Trump di media sosialnya seperti diberitakan CNN pada hari Sabtu 30 November 2024 waktu Amerika Serikat. Kita akan meminta komitmen dari negara-negara tersebut bahwa mereka tidak akan membuat mata uang BRICS baru atau mata uang manapun untuk menggantikan dolar yang perkasa, atau mereka akan menghadapi tarif 100% dan harus mengucapkan selamat tinggal ke menjual ekonomi Amerika Serikat, demikian katanya. BRICS sendiri didirikan oleh Brasil, India, China, dan Afrika Selatan pada tahun 2011 sebagai blok baru ekonomi dan perdagangan lintas negara. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.